Gawat, makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, UAS sentil Singapura lewat karikatur Rukiah. Berita kedua, Helmi Felis, jangankan Singapura, Ahok saja kita bikin nangis ingusan. Berita ketiga, ini tampang Lee Chee-wei, relawan Jokowi yang jadi tersangka baru kasus mafia minyak goreng. Berita pertama, UAS sentil Singapura lewat karikatur Rukiah. Ustadz Abdul Somad belum lama ini mendapat penolakan oleh Singapura saat dirinya beserta keluarganya mengunjungi negara tersebut pada tanggal 16 Mei 2022. Terbaru di akun Instagram pribadinya @ustadzabdulsomad_official. Ia mengunggah sebuah karikatur ikon negara Singapura, yakni Merlion. Diketahui karikatur tersebut dibuat oleh lwcartoon.id. Pada gambar yang diunggah UAS itu terdapat 2 kotak gambar. Pada gambar di kotak pertama terdapat ikon negara Singapura yang dikenal dengan nama Merlion yang sedang tertawa dan dihampiri gerombolan tikus yang membawa uang. Sedangkan pada gambar di kotak kedua, tampak Merlion terlihat menunjuk ekspresi marah dan terdapat gambar pria yang mengenakan peci juga sarung menyerupai UAS. Pada unggahannya tersebut, Ustadz Abdul Somad tidak menjelaskan maksudnya mengunggah karikatur tersebut. Ia hanya menuliskan caption, "Kena Rukiah," dikutip dari FIFA 19 Mei 2022. Postingan yang diunggah Ustadz Abdul Somad telah mendapatkan 74.000 like dan ribuan komentar warganet membanjiri postingan tersebut. Tidak hanya warganet yang memahami maksud dari karikatur tersebut, namun banyak warganet yang mengerti maksud dari karikatur tersebut. Maksudnya apa ya? Kurang paham, tulis akun Muhammad Rafiki. Koruptor Indo diterima, sembunyikan uang di sana Ustadz. Ustadz malah ditolak, balas akun Habibi Anam. Beberapa warganet juga memberikan dukungannya kepada Ustadz Abdul Somad soal penolakan yang dialami UAS dari Singapura. Sehat dan berkah selalu guru, tulis akun Ari Setiawan. Sabar ya Ustadz, tulis akun Ifadilah 7. Nggak apa-apa ditolak Singapura, asal nggak ditolak masuk surga, timbal akun Supandinov. Berita kedua, Helmi Felis, jangankan Singapura, Ahok saja kita bikin nangis ingusan. Penggiat media sosial, Helmi Felis melontarkan sindiran terhadap negara Singapura yang belakangan ini menuai sorotan publik usai mendeportasi Ustadz Abdul Somad alias UAS. Terkait hal itu, ia pun menyinggung nama Ahok. Sindiran terhadap Singapura dengan menyinggung nama Ahok itu dilontarkan Helmi Felis lewat cuitan di Twitter. Seperti dilihat pada Rabu 18 Mei 2022. Awalnya, Helmi Felis menilai berdasarkan penjelasan UAS terkait kejadian dirinya dideportasi dari Singapura, maka sepertinya sudah jelas siapa pihak yang membuatnya ditolak masuk ke negara tersebut. Menurutnya, pihak yang membuat UAS dideportasi dari negara itu tak lain kelompok ormas yang punya kekuatan mengintervensi yang dipimpin negara. Dari penjelasan UAS, sepertinya jelas siapa yang membuatnya dideportasi. Saking amatirnya, pemimpin negara ada yang sekelompok orang atau ormas bisa mengangkangi wibawa negara demi memuaskan nafsu, tweet Helmi Felis. Helmi pun meyakini bahwa pemerintah tak sanggup menjelaskan hal yang ia sampaikan tersebut. Saya yakin negara nggak sanggup jelaskan ini. Pelangak-pelongo kita kembali menjadi primitif, tuturnya. Selain itu, Helmi Felis selanjutnya mempertanyakan siapa pihak yang menghubungi imigrasi Singapura yang menyebabkan UAS dilarang masuk ke negara tersebut. Yang jadi pernyataan, siapa yang menghubungi imigrasi Singapura yang menyebabkan UAS dilarang masuk ke Singapura? Tanyanya. Pada kicauan selanjutnya, Helmi kemudian melontarkan sindiran keras terhadap Singapura dengan menyinggung nama Ahok. Jangankan Singapura, Ahok saja kita bikin nangis sampai ingusan, apalagi cuma Singapura, kata Helmi Felis sembari menyertakan tagar boykot Singapura. Lebih lanjut, Helmi memuji sosok UAS. Menurutnya, tokoh agama itu dicintai oleh banyak orang. Maka dari itu, ia menilai
Langkah Singapura yang mendeportasi Ustadz Abdul Somad adalah sifat yang sangat ceroboh. UAS dicintai banyak orang. Seorang tokoh agama mayoritas, ceroboh sekali yang dilakukan Singapura ke UAS. Mengapa bisa berani ambil langkah seperti itu, ungkapnya. Sorotan terhadap Singapura tersebut, menurut Felix, akan terus muncul di publik sampai pihak pemerintah negara mereka meminta maaf kepada UAS dan umat Islam di Indonesia. Pertanyaan akan ada terus sampai kedutaan Singapura atas nama pemerintahnya minta maaf kepada umat Islam Indonesia dan UAS, ujarnya. Berita ketiga, ini tampang Lee Chen Wei, relawan Jokowi yang jadi tersangka baru. Kasus mafia minyak goreng. Kejaksaan Agung telah menetapkan Lin Che Wei sebagai tersangka mafia minyak goreng baru dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng atau crude palm oil (CPO). Lantas, siapa Lin Che Wei? Tersangka baru kasus korupsi CPO yang menggegerkan publik ini? Inilah ulasannya. Lee Che Wei diduga bersekongkol dengan tersangka utama yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Kemendak, Indrasari Wisnuwardana. Penetapan tersangka atas Lee Che Wei berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus nomor Prin 26 F2 FD2 05 2022, tanggal 17 Mei 2022. Jadi, siapa Lin Che Wei? Dilansir dari laman Ensiklopedia Universitas Telkom Pusat, Lin Che Wei merupakan seorang ekonom terkemuka Indonesia yang memulai karirnya sebagai analisis keuangan seperti WICAR, Deutsche Bank Group, dan Societe Generale. Lin Che Wei lahir di Bandung pada 1 Desember 1968, kini berusia 53 tahun. Ia dikenal dalam membongkar skandal Bank Lipo yang membuatnya berurusan dengan pengadilan dan dituntut sebesar 103 miliar rupiah oleh Lipo Group. Kasus ini membawa Lin Che Wei mendapatkan penghargaan Tasfir Award dan Aliansi Jurnalis Independen AJI pada 2003. Selain itu, Lin Che Wei juga merupakan penerima penghargaan Indonesia Best Analyst dari Asia Money Magazine dan The Most Popular Analyst Award tahun 2002 dan 2004. Pada tahun 2005 hingga 2007, Lin Che Wei menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Reksa. Pada tahun 2007 dan 2008, Lin Che Wei menjabat sebagai CEO dari Putra Sampurna Foundation, yang merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang didirikan oleh Putra Sampurna. Lin Che Wei juga mendirikan perusahaan riset yang berfokus pada analisis kebijakan dan analisis industri independent research Advisor Indonesia. Tak hanya berkarir di perusahaan swasta, Lin Che Wei juga berkecimpung di pemerintahan. Lin Che Wei pernah menjabat sebagai staf khusus Kementerian Negara BUMN, Sugiharto, dan staf khusus Menko Perekonomian, Abu Rizal Bakri. Pada tahun 2014, Lin Che Wei menjadi polisi advisor dari Menko Perekonomian Sofyan Jalil dan menjadi polisi advisor Menteri PPN, Bappenas, dan Menteri ATR BPN, dan polisi advisor Menko Perekonomian Darmin Nasution. Posisi sebagai penasihat menteri tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Dia relawan Jokowi. Dalam kontestasi Pilpres 2014, Lin Che Wei menyatakan dukungannya terhadap Jokowi yang kala itu berpasangan dengan Yusuf Kala. Dalam konferensi pers bertajuk Manifesto Rakyat yang Tak Berpartai pada akhir Mei 2014, Lin Che Wei menilai Jokowi sebagai pemimpin, orang yang tepat menjadi pemimpin Indonesia. Saya yakin memilih Jokowi karena lebih superior. Karena dalam penanganan perdagangan kaki lima misalnya, Jokowi memutuskan untuk menata ketimbang menertibkan. Dia Jokowi cenderung memimpin, bukan memerintah. Kemudian juga Jokowi itu sosok yang peduli. Lanjutnya, terlihat kasus korupsi CPO. Lin Che Wei ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi CPO oleh Kejaksaan Agung. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Lin Che Wei ditahan selama 20 hari sejak 17 Mei hingga 5 Juni 2022. Melalui perbuatannya, Lin Che Wei dikenakan pasal 2, Jo pasal 3, Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang.
Itulah informasi seputar Lin Che Wei, tersangka baru kasus korupsi CPO yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung.